Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini terus mendengarkan siaran kami di 97,8 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kita hadir dalam sajian siaran khusus Ramadan 1445 Hijriah di hari ke-20 Ramadan 1445 Hijriah pendengar. Kami akan bersama Anda hingga nanti waktu berbuka puasa di maghrib hari nanti. Dan mengawali perjumpaan kita, kami hadir dalam program acara Mozaik Ramadan. Dan di studio pendengar, seperti biasa kami menghadirkan narasumber di dalam program Mozaik Ramadan. Kali ini kita sudah bersama Ustadz Lukman Hakim LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Marhamah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat hari ini, Pak Ustadz. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke, baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0402 2823 9994, juga di 0822 5972 untuk berinteraksi bersama Ustadz Lukman Hakim LC. Kita mau tahu seperti apa sih menjadi seorang pengelola sebuah yayasan pondok pesantren, juga seperti apa mendidik anak-anak kita menjadi seorang hafiz, menjadi seorang hafizah. Untuk mungkin yang pertama Ustadz, saya mau tahu dulu ini lokasi dari Pondok Pesantren Al Marhamah sendiri ini di mana di Kota Bau-Bau. Ustadz, mungkin bisa disampaikan ke pendengar kita. Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Untuk lokasi Pondok Pesantren Al Marhamah Iya. di belakang kantor kelurahan Kaisabu Baru. Jadi kalau kita dari kota menuju Kaisabu, ada kantor kelurahan sebelah kiri, Iya. ada jalanan juga di situ. Nah itu kita masuk lorong. Memang agak lumayan karena 1 kilo lebih itu masuk ke Masuk ke dalam. dalam. Masuk ke dalam. Tapi ada petunjuk begitu, kayak Ada. gerbang apa begitu. Ada papan nama juga Papan di nama. samping kelurahan itu. Oke, jadi untuk akses walaupun jauh tapi mudah untuk diakses begitu, Insya Ustadz ya. Allah, insya Allah. Insya Allah, baik. Untuk Pondok Pesantren Al Marhamah sendiri saat ini untuk santriwatinya berjumlah berapa, Ustadz? Untuk santri keseluruhan 20. 20. Ini terbagi putra dan putri. Iya. Putranya 12, putrinya 8. 8. Itu untuk itu sudah terbagi dari tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, Iya, jadi 20 santri tersebut itu sudah untuk 3 tingkatan. 3 tingkatan. Nah, istilahnya kita ada ULA, Iya. setingkat MI atau SD, Iya. ada WUSTO setingkat SMP atau MTS, iya. nah, ada tingkat Ulia setingkat aliyah atau MA SMA gitu ya. Oh, SMA SMK begitu ya untuk tingkatan aliyah. Baik. Untuk Pondok Pesantren Al Marhamah sendiri ini sudah berdiri sejak tahun berapa, Ustadz? Sudah berdiri sejak 2001. 2001. Ya. Awalnya itu seperti apa? Awalnya itu dirintis oleh orang tua, termasuk juga kakak ya. Iya. Jadi istilahnya saya ini meneruskan perjuangan-perjuangan mereka. Iya. Karena apa namanya, orang tua sudah dipanggil Allah lebih dulu. Jadi beliau ini baru dipanggil bulan Agustus kemarin, Agustus 2023. Di istilahnya kita sekarang ini meneruskan. Iya. Jadi beliau rintis dari 2021. 2001. Kemudian 2003 baru sudah mulai ada santri, ada guru yang mulai menetap. Termasuk saya sudah mulai bergabung di 2003 itu. 2003. Di 2003. Sudah mulai menjadi pengelola di 2003. Iya, ikut menjadi guru. Guru juga. Untuk untuk tenaga pengajar di Pondok Pesantren sekarang berapa orang, Ustadz? Tenaga pengajar sekarang 14. 14. 14 ini setengah pengurus juga di dalam. Jadi tinggalnya juga di dalam. Sekaligus mengurus santri-santri dan lain-lain. Yang setengahnya lagi tinggal di luar. Nanti jam pelajaran mereka baru mereka datang mengajar. Oh begitu. Oke. Jumlahnya 14 ya. Untuk 14. ada berapa kelas kalau di Pondok Pesantren sendiri? Normalnya berarti SD,
6 ya, SD, kalau kita iya, hitung iya. keseluruhan ya, SD berarti 6, SMP 3, SMA 3, berarti normalnya semuanya 12. 12, Hanya kita di iya. SD ada satu ada dua kelas yang kosong. Sekarang kelas 1 kosong sama kelas 4 kosong. Jadi 2 3 ada, Iya, kelas 5 6 ada, kemudian ke atasnya ada semua. ada semua ya. Dan nanti akan berjenjang selepas itu. Iya. Berarti untuk tahun ajaran dia setiap sistemnya tahun ajaran baru itu ada penerimaan untuk para santriwatinya. Iya, ada. Itu nanti akan diumumkan juga ya. Insya Allah. Oke, untuk kurikulum pendidikannya, pengajarannya mengikuti Depak atau seperti apa ini Ustadz? Ya, kita mengikuti Depak karena kita bernaung di bawah Kementerian Agama. Izin yang kita dapatkan program namanya PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Gitu. Jadi fokusnya kita pertama di mata pelajaran ujian nasional, Iya. kemudian juga karena kita berbasis pesantren, ada juga pelajaran agama. Kemudian nanti untuk tambahannya karena latar belakang Ustadz, alhamdulillah saya alumni dari pesantren Gontor, jadi kita masukkan juga pelajaran-pelajaran yang dulu sempat kita dapat, ilmu-ilmu insya Allah yang bermanfaat kita sisipkan juga, supaya mereka juga merasakan bahwa begini ilmu dari pesantren Gontor. Jadi istilahnya kita mengharapkan kualitasnya lebih dari sekedar kualitas PKPPS tadi. Jadi sebenarnya kalau istilahnya bersaing, insya Allah mereka itu bisa bersaing juga dengan pesantren yang lain. Iya, dan memang santriwati yang ada dari Pondok Pesantren Marhamah sendiri bahkan memang memiliki prestasi di bidangnya masing-masing, seperti saya dapat informasi terakhir juara 1 di Masjid Al Mujahidin. Itu dalam lomba apa Ustadz? Itu lomba hafalan 1 juz. Hafalan 1 juz ya? Lomba hafalan 1 juz. Untuk tingkat tingkat SMP. Iya, tingkat SMP. Oke, di Festival Ramadan ya, di Masjid Al Mujahidin. Waduh, luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa melahirkan para hafiz-hafizah dari Pondok Pesantren Marhamah. Dan saya ingin tahu ini Ustadz, apa sih yang melatar belakangi? Memang tadi disampaikan ini sebenarnya dari orang tua sebelumnya, kemudian sebagai melanjutkan insya Allah menjadi amal jariah untuk orang tua juga. Amin. Tapi apa yang melatar belakangi selain itu Ustadz, sampai Ustadz sendiri memutuskan bahwa saya harus tetap menjalankan pondok pesantren ini? Latar belakang apa, sejarah muncul begitu ya, atau bisa jadi mungkin kan tadi mungkin karena itu dari orang tua, untuk amalan orang tuanya, tapi mungkin ada hal lain yang terbesit di hati, di pikirannya Ustadz, mungkin saya harus melanjutkan ini. Istilahnya kalau tadi amalan orang tua, maka insya Allah kita berdoa semoga jadi amal jariah bagi mereka tuh. Amin, insya Allah, amin ya Allah. Berarti tentu juga kita harus pikirkan diri kita supaya kita juga ada amalnya, maka kita juga harus beramal. Maka salah satu motivasi kenapa kita melanjutkan supaya kita juga ada amalnya begitu. Kemudian sayang jerih payah yang sudah dibangun bertahun-tahun, kalau kita tidak dilanjutkan sayang juga. Istilahnya juga ini amanah dari Allah, dari masyarakat yang sudah percaya. Jadi mudah-mudahan dengan kita terus bergerak, kita berbuat, kemudian Allah terima ini sebagai amal jariah. Dan bukan hanya kita, sebenarnya banyak orang-orang yang sudah berbuat baik kepada pondok ini yang mungkin tidak dilihat gitu ya. Jadi kelihatannya sederhana tapi sebenarnya luar biasa, banyak sekali yang sudah beramal seperti itu mungkin. Alhamdulillah, banyak yang terlibat untuk untuk pondok pesantren, terutama untuk para santri-santri ya Ustaz ya. Betul. Baik. Pendengar yang mau gabung silakan Anda bisa hubungi line telepon kami di 0402 2823 994, juga di 0822 59722 994. Kita masih di program Mozaik Ramadan bersama Ustadz Lukman Hakim LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Marhamah, masuk ke kecamatan Sorawalio ya, iya, kecamatan Sorawalio pendengar. Yang mau gabung silakan di 0402 2823 994, juga di 0822 59722 994. Kalau
belum bisa gabung via telepon juga bisa kirimkan pesan teks, pesan SMS atau WhatsApp di 0822 59722994. Ustadz, susah tidak menjalankan sebuah yayasan pondok pesantren? Tentu semua ada suka duka ya. Ada suka duka. Ada suka duka. Iya. Mungkin kita awal dari suka deh. Dari suka. Iya. Tentunya suka itu salah satunya mungkin kalau di penerimaan siswa baru. Iya. Ada santri yang masuk. Nah, itu kita senang. Berarti jumlahnya kita bertambah. Oke. Gitu, ya. Itu yang sukanya ya. Itu salah satu sukanya gitu. Interaksi sama siswa-siswanya sama santri-santriwatinya gimana, Ustaz? Interaksinya alhamdulillah baik. Kita juga suka senang saat mereka mau belajar agama. Istilahnya tentunya belajar agama ini kebaikan. Insya Allah membawa seseorang kepada kebaikan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, niscaya Allah akan berikan beliau pemahaman dalam agama. Dan salah satunya belajar, baik di pesantren ataupun di tempat lain, tapi belajar. Intinya belajar. Sebenarnya belajar ini tidak harus di pesantren, tapi salah satu tempat belajar adalah pesantren. Terutama mungkin yang ingin lebih yang cita-citanya ingin menjadi hafizah, saya rasa memang tempat yang sangat tepat. Bisa menimba ilmu di pondok pesantren. Pelajaran-pelajaran agama lebih agak banyak porsinya di pesantren. Iya. Tapi untuk pelajaran-pelajaran kurikulum kayak matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya itu juga diajarkan juga di pondok pesantren. Iya, diajarkan, kita punya. Cuma ada porsi untuk pelajaran agama. Betul, ada. Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita masih bersama Ustadz Lukman Hakim LC, pimpinan Pondok Pesantren Al Marhamah. Ustadz, kita masih akan ngobrol Ustadz, tapi kita break sejenak. Kita hadirkan dulu ada lagu religi untuk di ruang dengar Anda pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz. Lailatul Qadar, malam istimewa, lebih baik dari 1000 bulan. Pendengar kaum muslimin dan muslimah, ada satu malam istimewa di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Di bulan itu, Allah jadikan puasa di siang harinya menjadi kewajiban bagi yang mampu, dan bangun malam atau salat di malam harinya merupakan hal yang disunahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Pada bulan itu juga terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka ia tidak memperoleh kebajikan apapun." Hadis sahih riwayat Al-Nasai dan Ahmad. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Masih di program acara Mozaik Ramadan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan juga kita masih bersama pimpinan Pondok Pesantren Al Marhamah di Kelurahan Kaisabu Baru ya, masuk Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowaleo, Kota Bau-Bau. Ada Ustadz Lukman Hakim LC. Ustadz, apa sih, ada tidak aktivitas-aktivitas yang mungkin sebagai yang berbeda dengan aktivitas di luar bulan suci Ramadan Ustadz yang dilakukan oleh pondok pesantren bersama santri? Ada ya. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini
Ada kegiatan-kegiatan yang suka kita bikin, salah satunya lomba-lomba gitu ya. Kadang lomba hafalan. Kemudian terakhir yang baru selesai kita bikin juga di tahun ini karantina tahfiz Al-Qur'an 10 hari gitu. Kemudian alhamdulillah juga di selesai karantina ini Ya. ada anak-anak yang berhasil hafal 1 juz dalam 10 hari. Alhamdulillah. Ada juga yang setengah juz begitu. Istilahnya setengah juz itu sudah banyak juga itu. Masya Jadi Allah, kita ya. alhamdulillah itu masya Allah dalam 10 hari bisa ada yang setengah juz, ada yang 1 juz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu 10 karantina 10 hari itu maksudnya format apa ya? Metodenya seperti apa Ustadz? Untuk para santri-santrinya. Metodenya kita kasih waktu mereka setoran di kakak kelas. Iya. Jadi ada setoran pagi, ada setoran sore, gitu. Jadi Al-Quran itu 1 juz 10 lembar. Iya. Nah, jadi kalau dibagi 10 hari, berarti targetnya satu Bisa lembar 1 hari. 1 hari Satu bisa. lembar 1 hari. Iya, Nah, iya, iya. sehingga 10 lembar 10 hari, sehingga 10 hari 1 juz. 1 juz, ya. Nah, kemudian dalam 1 hari kita bagi 2 waktu setoran. Jadi pagi sama sore. Jadi 1 lembar itu 1 halamannya disetorkan pagi, Iya. 1 halamannya disetorkan sore hari. Gitu. Jadi alhamdulillah ada yang dapat menghafal 1 juz dalam 10 hari, ada juga yang sempatnya atau dapatnya setengah juz. Gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. setengah juz itu juga luar biasa, Setengah Masya juz Allah. itu luar biasa, tidak Bisa- mudah juga. Iya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Susah tidak Ustadz mendidik anak-anak kita yang notabene mungkin usia-usia masih anak-anak, mungkin di bawah 17 tahun ya. Mungkin ada yang paling kecil Ustadz berapa tahun umurnya santri sih? Paling kecil sekarang itu yang kelas 2 SD, istilahnya 2 ULA ya, 2 SD. Iya, 2 SD berarti dia umur 7 atau 8 tahunan ya Ustadz ya? Kurang lebih. Kurang lebih, Masya Allah. Apa sih tantangannya untuk menghadapi anak-anak ini Ustadz? Sebenarnya anak-anak ini ada yang mudah diatur, Iya. ada yang agak susah gitu. Oke. Nah, tapi dengan ada teman-temannya, itu kadang kita kalau bisa mengatur baik-baik, harusnya kita buat atau sistemnya kita buat, itu mereka ikut juga karena biasanya mereka kan suka itu rame-rame gitu. Jadi kalau ada Iya. satu setoran hafalan, mereka juga terdorong ingin setoran hafalan juga. Iya, tidak mau gitu. kalah, saya juga Tidak harus mau ini kalah harus juga, bisa gitu ya begitu. Ustadz ya. Ah. Alhamdulillah. Jadi ya namanya juga usia-usia ya, yang masih apa namanya labil, masih mencari jati diri ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah apa ya namanya mereka pun akhirnya ikut dengan teman-temannya tadi yang bisa menyetor hafalannya itu ya. Betul. Kalau sendiri-sendiri itu mungkin tidur itu. Tapi karena Rame-rame ada sama-sama. temannya gitu. Saya duluan. Kan antri itu ya, antri. Iya, Ada yang Ustadz. kalau dia harus antri terakhir itu lamanya dia menunggu. Jadi akhirnya saya duluan. Nah, jadi ada lomba-lomba, saling berlomba-lomba juga. Itu kayaknya yang jadi seru ya karena saling Iya. berebut mau duluan begitu Ustadz salah ya. satunya. Masya Allah. Santri-santrinya ini semuanya wajib ikut pondok atau mungkin ada yang bisa sekedar datang belajar selesai pulang kembali ke rumah Ustadz? Kami menyarankan wajib tinggal. Oke. Wajib tinggal. Wajib tinggal ya. Nah, walaupun kita tidak melarang jika ada yang di luar yang ingin belajar mengaji, itu tidak kita terima juga, kita terima. Tapi kami lebih sarankan ke mereka-mereka yang sudah langsung niat tinggal di pondok, gitu. Jadi kalau umpama kita bikin jam belajar itu harus datang semua begitu. Tapi kalau mereka tidak tinggal kan berarti kan kita tidak wajibkan itu. Iya. Kapan mereka datang boleh, kapan mereka tidak datang tidak ada juga hukuman apa-apa begitu. Oke, jadi maksudnya mereka ini tidak dihitung sebagian dari santri, tapi tetap menjadi anak didik karena diajar juga. Iya, Gitu ya. terima juga. Oke, baik. Pendengar yang mau gabung silakan di line telepon kami di 0402 28239994 juga di 082259722994. Ustadz, saya bacakan ada WhatsApp yang masuk ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan Randi di Batulo. Apa ini? Saya mau tanya Ustadz, kalau ingin bersedekah katanya di pondok pesantren khususnya Al-Marhamah sendiri caranya seperti apa dan apa ini? Oh ya, caranya seperti apa? Apa saja yang bisa disedekahkan? Ada tidak nominal begitu Ustadz? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz mungkin silakan bisa ditanggapi. Baik, pertama Randi, ahlan wa sahlan, selamat datang. Iya. Terima kasih sudah menyapa kita di sore hari ini. Iya. Kemudian untuk sedekah di pondok, silahkan datang saja. Untuk berapa dan apa itu tidak kita syaratkan. Tidak ada persyaratan. Jadi istilahnya kalau untuk sedekah kita membuka peluang, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kami mengundang juga semua kaum muslimin, boleh mari sama-sama kita menebar kebaikan dalam bentuk apapun. Mungkin ada yang mau mengadakan buka puasa di pondok dengan adik-adik boleh, atau sumbang apa saja, mungkin untuk pembangunan gedung boleh, atau mungkin untuk apa namanya operasional boleh. Silahkan. Jadi untuk Randi apa saja boleh insyaallah. Apa saja boleh insyaallah. Tiada nominal apapun nominal, ya. Mungkin juga mau buka puasa bareng adik-adik santri boleh lah ya. Iya, boleh, betul. Masya Allah. Terima kasih Randi di Batulo sudah bergabung. Mungkin Ustadz kalau saya mungkin melanjutkan pertanyaan Randi tadi. Boleh. Ada tidak kontak person atau nomor yang mungkin untuk konfirmasi ketika mungkin ingin bersedekah Ustadz? Boleh nak ambil nomor WhatsApp saya. Oh iya, boleh ya langsung ke nomornya Ustadz. Mungkin bisa disampaikan Ustadz. 0822 Iya. 3113 Iya. 9899. 9899. Iya. Oke, itu ya nomornya. Langsung sama pimpinan Pondok Pesantren Al-Marhamah ya. Iya. Ustadz Lukman Hakim. Iya. Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim, Lukmanul Hakim. LC. 0822 3113 9899. Iya. Oke, baik, Ustadz. Ada yang kita juga live di Facebooknya RRI Bau-Bau, Ustadz. Iya. Ada yang bertanya di live Facebook, saya bacakan Ustadz ya. Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut buat Ustadz. Maaf, dari mana saja asal para santrinya? Oke, dari siapa tadi ini? Dari Adi Mulyadi. Oke, nama akunnya Adi Mulyadi. Dia apresiasi, alhamdulillah, salut sama Ustadz. Kemudian pertanyaannya, dari mana saja para santrinya? Mungkin apakah memang warga sekitar atau mungkin malah ada yang dari luar kota, Ustadz? Silakan Ustadz. Pertama, alhamdulillah ya, ini semua apa yang ada pada kita nikmat Allah. Jadi kita juga hanya bisa mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Apa yang ada ini kalau tidak Allah memberikan taufik, Allah memberikan izin, kita juga tidak bisa seperti ini ya. Maka apa yang kalau kita bisa berbuat itu kadang bukan karena kita, tapi karena alhamdulillah Allah dia memberikan taufiknya untuk kita bisa beramal seperti ini. Jadi semuanya kita hanya bisa memuji Allah. Kemudian soalnya tadi asal santri dari mana saja? Alhamdulillah ada dari Kaisabu Baru. Kita tinggal di Kaisabu pondoknya, dan alhamdulillah ada orang-orang juga atau santri dari Kaisabu Baru. Ada juga dari Bau-Bau sini ada yang sedang belajar di daerah Lasitarda tinggalnya. Ada juga santri-santri sebelumnya, ada juga dari beberapa daerah yang lain, ada juga dari daerah Lipu. Kemudian ada juga yang di luar wilayah Bau-Bau dari Wakatobi, ada Binongko, Kaledupa, Tomia. Ada ya sampai dari Wakatobi juga ya. Dulu ada Wanci, hanya mungkin sudah keluar. Jadi kan alhamdulillah santri-santri sudah berputar terus bergenerasi, banyak alumninya ya. Kalau dari tahun 2001 banyaklah alumni. Itu alumninya mungkin ada tidak Ustadz Dengar sudah sampai kemana begitu? Mungkin ada yang masuk ke universitas di mana begitu? Ya, alhamdulillah
Alumninya ada ya, hanya walaupun tidak terlalu banyak, Iya. ada. Ada ya. Jadi ada alumni pertama yang alhamdulillah lulus di Universitas Madinah. Madinah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Universitas Madinah. sempat belajar di Madinah. Masya Kalau Allah. sudah bisa ke sana itu sudah banyak nikmat tempat yang lain. Iya. Bisa umroh, bisa haji, bisa sholat di Masjid Masya Nabawi Allah. dan lain-lain. Tinggal di sana. Kalau kita satu hari itu berapa itu? Tapi ini bisa sampai tahunan ya di Tahunan sana di ya. sana, ya. Jadi alhamdulillah. Ada juga yang baru-baru tamat ini, ada juga yang melanjutkan di apa ini, stikep, ada juga yang melanjutkan di Iya. stikep itu di bagian kepala 3 begitu. Ada juga yang melanjutkan di luar ya, ada juga yang melanjutkan di luar di mungkin pondok tahfiz begitu. Ada Iya. juga sekarang yang sudah jadi pimpinan pondok juga di daerah Gorontalo kalau tak salah begitu. Oh, jadi ada juga yang sampai membuka apa pondok pesantren di tempat lain ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih. Tadi siapa ya? Tadi Adi Mulyadi. Iya, terima kasih Akhi Adi. Iya, Masya Allah. Dia juga salut katanya untuk Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua dari Allah. Iya, memang apa ya? Apa ya? Memimpin sebuah pondok pesantren, maksudnya secara mandiri begitu ya, apalagi memang bukan sebuah yayasan yang tergolong kayak mungkin kan pernah mondok di Gontor Ya, yang notabene alhamdulillah. memang supportnya luar biasa Gontor. Menjalankan sebuah pondok pesantren Al Marhama juga menjadi tantangan, juga menjadi insya Allah menjadi ladang ibadah ya, ladang Amin. pahala Itu insya yang Allah. itu yang kita harap. Iya, Masya Allah. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Saya bacakan lagi Ustadz ya, ada lagi yang gabung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Faisal di Batulo. Oke. Baik, Ustadz, pertanyaan Ustadz mau tanya, saya punya anak, saya pengen anak saya punya rencana anak saya mau masuk ke pesantren, ke pondok pesantren, mau mondok, Iya. Ustadz. Di Al Marhama sendiri, Ustadz, kalau seandainya nanti lulus, bisa tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya? Oke, dari Faisal di Batulo. Terima kasih Bung Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Oh, Bung Faisal mungkin punya anak, mungkin punya cita-cita, mungkin ingin menjadikan hafiz atau hafizah, mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren, tertarik mungkin ke Al Marhamah. Iya, boleh ya. Boleh Pertama boleh, dan justru kita buka lebar-lebar ya. Iya. Kesannya supaya ada penerus-penerus yang terus mengajarkan agama, maka kita buka lebar-lebar ini pintu, apalagi nanti pas saat-saat pendaftaran, maka kita buka. Maka jika ada yang berminat boleh, dan boleh bertanya-tanya apa saja tentang Al Marhama begitu ya. Kemudian tadi pertanyaan juga, ketika lulus dari Al Marhama sendiri, untuk lanjut ke jenjang berikutnya bisa tidak Ustadz? Bisa sekali. Sangat bisa. Bahkan ada yang sampai ke Al Madinah. Iya, bisa. Ada yang kuliah sampai ke Al Madinah ya. Jadi sebenarnya kita ini terdaftar di Kementerian Agama, kita ikuti juga semuanya, ujian nasional. Terakhir itu waktu di zaman UNBK kita masih ujian nasional berbasis komputer. Ya. Karena belum ada fasilitas, kita menumpang di lab komputerman. Dan alhamdulillah itu berjalan beberapa tahun. Iya. Tahun terakhir ini kita harus mengerjakan pekerjaan yang sama, jadi harus ada ujian berbasis komputer juga. Iya. Kebetulan di tanggal yang sama itu MAN juga ada kegiatan juga, sehingga lab tidak bisa dipakai dua lembaga. Iya. Jadi akhirnya kita berusaha coba kita buat juga ujian itu, tapi di tempat kita di Al Marhama langsung. Ternyata alhamdulillah berhasil. Jadi sebenarnya kita sudah masukkan permohonan untuk menumpang di Labman, tapi karena hal itu tadi, ternyata alhamdulillah kita juga bisa mengadakan sendiri.
Oke, Jadi baik. untuk ujian sudah mandiri di pondok dan ijazah juga resmi dari pemerintah. Dari pemerintah Dari ya. pemerintah. Iya, jadi untuk lanjut bahkan mau ke Mesir, ke Aljazair, mau ke Al Madinah, boleh bisa ya. Bahkan tadi ada alumni yang sampai ke sana ya, Iya, Ustadz ya. iya. Masya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah, amin. Baik, Ustadz, saya bacakan lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ustadz, mau tanya di Pondok Al Marhamah selain belajar agama, apakah juga para santri diajarkan untuk berwirausaha dari Kila di Dari Pelatigia? Eh, untuk sementara kita belum menjauh ke arah sana. Oke. Kita lebih fokus dulu di pembelajaran dalam kelas. Untuk berusaha kita belum. Belum ya? Belum. Istilahnya kita lebih kayak anak-anak itu kita didik untuk yang laki-laki. Itu bisa jadi imam sholat, Oke. bisa mengisi khutbah Jumat, bisa mengisi ceramah-ceramah begitu. Baru sebatas itu gitu. Untuk kayak wirausaha, bagaimana membuka usaha itu belum. Belum ya? Oh, iya. Gitu. Oke, berarti untuk beberapa waktu maksudnya selain di luar pelajaran kayak matematika, kemudian pokoknya pelajaran sekolah begitu, juga para santri-santri juga diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang, misalnya kayak tadi laki-laki diajarkan bagaimana menjadi seorang penceramah yang baik, menjadi bahkan mungkin menjadi seorang pemimpin yang baik ya. Bisa menjadi imam sholat. Imam sholat yang baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Kila ya walaupun mungkin tadi belum diajarkan untuk berwirausaha, tapi untuk secara lebih konser ke arah membangun pribadi masing-masing para santri ya Ustadz ya. Oke, baik. Insya Allah bagi kami apa ya, dunia akan mengikut mudah-mudahan. Jadi istilahnya hal-hal yang itu istilahnya itu lebih mudah Iya. kalau kita ingin pelajari itu kapan kita sudah fokus, insya Allah ada jalannya gitu. Tapi untuk yang satu ini istilahnya masalah iman ini kadang Masalah susah-susah, akidah. masalah akidah itu susah gitu. Iya, Nah, jadi itu dulu yang jadi dikonserkan. ini dulu yang lebih dikonsepkan. Dunia insya Allah akan ikut ya Dunia Ustaz. insya Allah ikut, insya Masya Allah. Baik, terima kasih buat Kila di Palatiga. Oke, baik, kita mungkin break dulu ya Ustadz ya. Baik, baik. Baik, pendengar tetap di RRI Bawah 97,8 MHz. Ramadan bersama RRI. Harmoni, satukan hati. Masih di program acara Mozaik Ramadan, pendengar, untuk edisi siar kita Minggu 31 Maret 2024 bertepatan dengan 20 Ramadan 1445 Hijriah. Masih bersama Ustadz Lukman Hakim LC, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Marhamah, pendengar. Dan yang mau gabung, kami masih nantikan deringan telepon Anda di 0402 28 23994 atau juga pesan WhatsApp Anda di 0822 59722994. Ustadz, dari tahun 2001 sudah banyaklah bagaimana mengajarkan adik-adik khususnya ya di pondok pesantren menjadi seorang hafiz, menjadi seorang hafizah. Mungkin di luar sana banyak adik-adik kita, anak-anak kita juga yang ingin sebenarnya belajar membaca ayat suci Al-Quran, bahkan mungkin punya cita-cita, wah saya pengen jadi seorang hafiz, menjadi seorang hafizah, tapi mungkin masih belum tahu apa yang harus dilakukan Ustadz. Mungkin bisa disampaikan apa sih yang harus dilakukan untuk anak-anak kita ini Ustadz. Bismillah. Tadi sudah disampaikan dari 2001. Tapi kita juga belum menghasilkan untuk hafiz-hafizo yang full 30 juz, itu belum. Hanya untuk beberapa juz, nanti kadang mereka melanjutkan di tempat yang lain, jenjang berikutnya. Di jenjang berikutnya, atau kadang mereka tamat SD atau tamat SMP tidak lanjut SMA di pondok, mereka melanjutkan hafalan dilanjut di tempat-tempat yang lain. Oke. Gitu. Kemudian berupa saran atau cara untuk bisa menjadi hafiz-hafizah.
Salah satunya kami sarankan adalah mencari guru, karena guru sangat berperan penting agar kita bisa menghafal Al-Quran. Karena hafal Al-Quran juga ini tidak menghafal begitu saja, karena kita harus hafal dan apa yang kita hafal betul. Jadi yang bagus adalah pertama cari guru supaya kita belajar mengaji, atau bagi yang sudah mengaji supaya diperhatikan sama guru apakah mengajinya sudah benar atau tidak, dan supaya apa yang kita hafal betul-betul sudah sesuai. Gitu. Karena istilah Al-Quran ini firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan wahyukan kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad ke sahabat-sahabatnya sampai generasi kita sekarang. Jadi istilahnya ada namanya sanad. Semakin seseorang punya sanad tersebut, itu menunjukkan bacaannya sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW, sesuai saat Al-Quran itu diturunkan. Tapi kalau kita menghafal tidak ada gurunya, itu kita tidak ada panduan, kita ragu-ragu ini sudah betul atau tidak begitu. Jadi saat kita mempunyai guru, apalagi guru yang hebat, maka itu jalan yang terbaik menuju cita-cita kita menjadi hafiz atau hafizah. Oke, Masya Allah. Itu dia pendengar ya, buat adik-adik, cari guru yang baik, cari guru yang tepat untuk mengajarkan adik-adik, minimal bisa lancar membaca Al-Quran, minimal bisa setengah juz, bahkan 1 juz dulu ya. Insya Allah bertahap. Betul, bertahap. Insya Allah nanti bisa 30 juz. Amin. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Baik, mungkin ini menjadi akhir perjumpaan kita, Ustadz ya. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz umat Islam selalu diajarkan untuk bersedekah. Kaum muslimin selalu diajarkan untuk mensucikan hartanya lewat sedekah. Pondok pesantren Marhamah Bau-Bau juga membuka seluas-luasnya buat para kaum muslimin dan muslimah atau siapa saja yang ingin bersedekah untuk adik-adik kita, para calon hafiz-hafizah. Ustadz, silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait hal itu. Baik, bismillah. Kami mengundang kepada semua kaum muslimin, khususnya di wilayah Kota Bau-Bau dan di sekitarnya, bagi ada kaum muslimin yang Allah lapangkan, Allah berikan kelebihan, maka kami membuka pintu. Barangkali ada yang berkenan ikut berbagi, ikut membantu, yang insya Allah sedekah Bapak Ibu akan dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk pendidikan anak-anak, untuk sarana prasarana, dan diniatkan tentunya agar menjadi pahala yang banyak, agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lihat besar kecilnya, yang dilihat tentu oleh Allah adalah keikhlasannya, bahwa ini betul-betul demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya bisa mengucapkan terima kasih jika ada yang telah berbagi, dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang berbagi, dan kita membuka pintu seluas-luasnya agar ini menjadi ladang pahala buat semua ya. Ladang pahala buat semua, tidak hanya kita, tidak hanya orang yang dekat, tapi semua boleh sama-sama kita menaruh amal, menebar kebaikan, ya mudah-mudahan meninggikan derajat kita semua di sisi Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang kebaikan itu pahalanya berlipat-lipat insya Allah. Insya Allah, amin, amin, rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Lukman sudah berkunjung ke RRI Bau-Bau sore hari ini. Salam buat adik-adik di santri semua. Insya Allah mudah-mudahan menjadi alim ulama kita ke depannya. Amin, amin, rabbal alamin. Buat pendengar RRI Bau-Bau, nanti kita sama-sama lah ke Pondok Pesantren Al Marhamah Bau-Bau ya, untuk mengunjungi adik-adik kita yang mau bersedekah, silakan. Baik, kita akhiri Ustadz. Terima kasih buat kebersamaan Anda semua pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.